Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Wa shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Asma ba'du. Yang sangat saya hormati Dr. Haji Abdul Ghafur, Dr. Dora Amalia dan Mas Najib yang semuanya saya hormati. Sesuai bagian saya yaitu kaidah dan prinsip penerjemahan Al-Quran. Beberapa kajian atau panduan yang tadi sudah atau arahan yang sudah disampaikan oleh Dr. Mukhlis dan Bapak Profesor Dr. Rizwan Anwar, kami kira itu lebih dari cukup. Kalau perlu disempurnakan, mungkin di antara usul kami adalah ayat-ayat yang zahiruha itu masalah karena harus ditakwil. Dan saya lihat di penerjemahan yang sekarang sudah benar, kayak ayat wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi. Karena untuk yang ayat-ayat takwil yang kayak ayat wa fawqa aydihim tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Rizwan Anwar. Tapi Kemenak selalu konsisten dalam mentakwil wal tusna'a ala aini wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kemudian termasuk yang perlu saya sampaikan adalah wilayah-wilayah sensitif, misalnya untuk Nabi dikatakan masih diterjemah yaghfirullahu min dzambika, yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika. Masih diterjemah dosa dengan tanpa tanda kutip. Jadi untuk spesifikasi madzhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kebetulan misalnya pas bab min babi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin, wilayah-wilayah kayak yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika itu sensitif sekali. Meskipun masih ada perdebatan istilah itu, tapi kalau masih mungkin, karena kebetulan kalau kajian itu pas spesifik, biasanya sorotannya lebih tajam atau lebih detail. Sehingga kalau boleh usul, kata-kata min dzambika untuk para nabi dan orang-orang pilihannya Allah, mohon dipertimbangkan lagi apa dengan cara dikasih tanda kutip, apa memang dialihkan bahasanya. Begitu juga masalah akidah Ahlussunnah yang meyakini khusus Rasulullah Muhammad SAW bisa melihat Allah di dunia. Dan selalu dalil-dalil yang dipaparkan di kitab-kitab adalah maka dzabal fuadu maro'ah. Meskipun masyhur sekali di hadis-hadis sahih bahwa yang dimaksud di ayat itu adalah Jibril, terutama Sayyidah Aisyah, sampai ngendikan siapa yang meyakini bahwa anna Muhammad dan ro'a rabbahu faqad a'dzama ala wahi firyah, di riwayat sahih Muslim. Tapi konsensus di mazhab ahli sunnah itu sampai hampir konsensus itu diyakini lil mu'minina istija isuliqat hadza walil muhtari dunyan sabatan, bahwa ru'yatullah bagi Rasulullah Muhammad itu adalah fid dunya sabata. Jadi saya hanya, karena saya sudah baca kemarin naskah itu saya diberi Gus Zofur dan terus dapat kiriman juga. Saya juga punya versi Kemenak yang zaman 71, warisan dari bapak saya, dan itu selalu saya baca sampai sekarang. Jadi kita-kita yang menekuni ulumul Quran, saya mohon pihak pentas saya atau pihak lajnah membayangkan semua kiai di Indonesia itu bacanya tafsir Jalalain. Saya tentu juga baca Jalalain. Misalnya tentang kisah Nabi Sulaiman. Di sini jelas di penerjemahan Kemenak mengikuti kaul atau madhab atau pendapat yang mengatakan Sulaiman tidak pernah menyembelih kuda-kuda piaraannya. Jadi Fatofiqo masam bisuki wala anak lebih ke ngecek kesehatannya. Sementara perasaannya kiai Jawa karena lewat tafsir Jalalain, Nabi Sulaiman merasa dosa karena sibuk ngurusi kuda sampai lupa sholat asar. Meskipun bisa diperdebatkan karena sholat asar misalnya min khosaisi hadil ummah, bagaimana mungkin Nabi Sulaiman qadha asar dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian
di beberapa tafsir pilihan kiai-kiai juga walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan tsumma anab, rata-rata ya seperti cerita-cerita di kalangan kiai, mungkin kalau para akademisi sekarang bilang itu Israiliyat. Tapi mereka juga kesulitan memahami jasad dan itu misalnya ibaratun aniddufi misalnya atau aniddufi. Bahwa Sulaiman saya uji dan kemudian dia sebagai tubuh yang tidak berdaya. Pemindahan makna jasadan menjadi tidak berdaya itu juga nggak meyakinkan karena kita juga susah cari padanan-padanan itu baik secara majas maupun secara apalah. Jadi ini yang saya sampaikan. Kemudian ketika penggunaan terjemah, banyak di kampus-kampus setelah sholat fardu atau sholat maktubah, mereka mengkaji terjemah dan dijadikan sebagai sumber hukum. Mereka bukan sebagiannya bukan yang pernah mondok, yang pernah ngaji. Sehingga menurut saya mendesak sekali kalau ayat yang begitu jelas, maknanya jelas, pemahamannya jelas, tapi faktanya ayat itu mansukh. Itu mohon diberi penjelasan karena takutnya mereka benar-benar nggak ngerti bahwa itu mansukh sehingga dianggap ayat muhkamah. Jadi mohon sekali untuk ayat-ayat seperti itu mau tidak mau harus diberi penjelasan karena takutnya tadi kan di antara survei kata Pak Mukhlis di antara survei sejauh mana masyarakat menggunakan saya sendiri secara pribadi tahu bahwa beberapa teman yang terutama yang di kampus memang menggunakan terjemahan Kemenak ada diskusi misalnya 10 atau 20 anak untuk mengkaji terjemahan itu. Dan karena mereka nggak punya latar belakang mondok dan kadang ya memang gila syekhin ya, atau gila mursidin atau gila apalah, itu bahayanya nanti kalau ada ayat-ayat mansukhoh kemudian mereka megangin itu padahal hakikatnya mansukh. Kemudian ada ayat-ayat yang takutnya juga menjustifikasi madzhab tertentu dan menyalahkan madzhab tertentu. Misalnya ini au fiskon uhilla li ghairillahi bi sama wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Di terjemah ini yang saya lihat juga sudah terjemah penyempurnaan. Kalian jangan makan sesuatu yang tidak disebutkan di situ nama Allah dan yang seperti itu adalah kefasikan. Tentu terjemahan itu mendukung bagi mereka yang mengatakan membaca bismillah itu syarat sahnya penyembelihan. Sementara dalam madzhab populer Syafi'iyah dan masyarakat Indonesia, baca bismillah itu tidak sunnah. Sehingga ayat yang benar, maksud saya penerjemahan yang benar mengikuti yang ayat au fiskon uhilla li ghairillahi. Jadi maksud fisku di situ adalah penyembelihan yang menyebut nama selain Allah. Sehingga di kitab Mughni Labib dalam bab Wawu Haliyah, di antara contohnya adalah ketika Mughni Labib membela madzhab Syafi'i, wa innahu lafiskun artinya wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi, kalian jangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah, wa innahu lafiskun wa innahu sertane atau hale. Jadi artinya sudah tidak menyebut nama Allah, malah menyebut nama yang lain. Jadi wa innahu bukan rujuknya ke tidak menyebut nama Allah, enggak, tapi matbuh itu dalam keadaan disebut nama lain. Karena fiskun di situ bukan khurujun anit ta'ah, keluar dari ta'at, tapi fiskun di ayat itu khusus mubayyan dijelaskan di ayat au fiskun uhilla li ghairillah. Sehingga itu saya lihat di halaman 200 dan 195 halamannya. Mohon itu dipertimbangkan. Takut saya karena beberapa anak hanya baca terjemah, kemudian nyalah-nyalain atau menganggap benar-benar nggak sah penyembelihan yang nggak baca bismillah. Sementara mayoritas ulama mengatakan atas tasmiyah itu hanya sunat, tidak sampai menjadi syarat sahnya penyembelihan atau syarat halalnya penyembelihan. Kemudian lafaz-lafaz yang majas atau khilaful haqiqat itu juga kurang konsisten. Misalnya wal mauta yab'atsuhumullah itu diberi catatan kaki. Tapi untuk sumum bukmun umyun tidak. Mau saya takutnya orang itu melihat itu secara fisik bahwa orang kafir itu sumum bukmun. Padahal kita tahu
sumun artinya la yatakallamuna bil haq misalnya, bukmun artinya apa? Sumun misalnya la yasmaunal haq, bukmun artinya la yatakallamuna bil haq, kemudian la yaronal haq dan seterusnya. Jadi mohon sekali kalau boleh saya usul, bayangkan beberapa pembaca itu benar-benar tidak pernah ngaji dan memang sarana mengkaji Al-Quran hanya lewat terjemah. Apalagi biasanya teman-teman yang sangat nasionalis hanya mempercayai yang versi Kemenak. Karena tadi, seperti yang dikatakan Pak Rosikhon, juga Pak Mukhlis, bahwa itu paling otoritatif. Dan saya setuju karena memang setahu saya itu yang terbaik lah, karena ditulis oleh tim, oleh banyak orang-orang yang ahli. Jadi yang saya pelajari lewat terjemahan Kemenak, memang saya punya lama dan mengkaji lama, terutama yang punya warisan dari Bapak itu yang versi 71 itu. Sampai sekarang juga masih saya pegang dan yang baru ini juga saya pelajari. Kemudian ada yang sedikit detail yang perlu saya apresiasi, bagus itu yang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu quru. Di situ masih diterjemah secara detail 3 kali masa suci atau masa haid. Itu bagus, itu karena mencerminkan madzhab fikih memang diperdebatkan apakah 3 kali masa suci atau masa haid. Nah, maksud saya karena saya diberi tugas bagian kaidah dan prinsip pentul Quran. Kalau kaidah tentu sudah ma'ruf ya semuanya, sudah ma'rufah semuanya. Beberapa yang sudah saya baca tadi, kayak menyebut kata dosa tadi itu solusinya gimana? Karena kalau pas kita mengkaji bahwa semua nabi harus maksum, atau badan buah, itu kata-kata itu sangat dihindari atau ditakwil. Itu beberapa catatan dari kami. Kemudian kalimat-kalimat yang di'tibari makana, ini yang ramai sekali dulu dipakai dalil orang-orang liberal, yaitu ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara saubin dan seterusnya. Ayat-ayat ini sudah kadung wilayah sensitif karena pernah dipakai dalil orang liberal bahwa semua agama sama. Kemudian di terjemahan ini Kemenak bagus karena memberi penjelasan bahwa itu di era masing-masing. Jadi kalimat itu istilah Yahudi dan Nasoro di era masing-masing, asal mereka ngikuti nabinya secara benar maka baik. Nah, ikhtiar-ikhtiar gitu tuh saya apresiasi karena kebetulan memang pernah dipakai dalil yang nggak benar lah istilahnya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak benar pakai dalil semua agama. Jadi sekali lagi saya terima kasih, ikut mendukung atas proses penyempurnaan ini dan semoga Lajnah Kemenak diberi kemampuan, diberi keinginan untuk selalu lebih menyempurnakan lagi meskipun kita manusia dengan segala keterbatasan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.